Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan, saat ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan hikmat bijaksana untuk mengerti, dan juga berkati kami untuk melakukannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan tema yang saya berikan adalah tidak ada manusia yang lebih benar. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita, tidak jarang kita merasa lebih daripada orang lain. Mungkin oleh karena status sosial kita, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena pengaruh sosial yang kita miliki di masyarakat, atau apapun itu yang membuat kita merasa lebih daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik meskipun secara tatanan sosial di dunia kita memiliki lebih daripada banyak orang lainnya, Tuhan melihat kita dengan pandangan yang sama ketika Dia melihat kita dengan manusia lainnya. Di dalam surat yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan mereka, khususnya orang Kristen Yahudi, untuk tidak merasa lebih daripada orang lain. Tentu nasihat ini bukan muncul tanpa ada sebab. Sangat besar kemungkinan nasihat ini diberikan oleh karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Allah. Meskipun sudah percaya pada Yesus sebagai juru selamat, status mereka sebagai bangsa yang dipilih Allah masih melekat pada diri mereka. Mereka merasa berbeda dengan orang Kristen non-Yahudi, apalagi dengan orang-orang non-Yahudi yang masih belum percaya kepada Yesus. Dan ini membuat mereka merasa menjadi manusia yang lebih benar, sehingga layak untuk menjudge orang lain akan dosa-dosa yang diperbuat. Nasihat yang Paulus sampaikan begitu tajam, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan bahwa mereka juga tidak lebih benar daripada orang-orang berdosa yang mengalami hukuman dari Allah. Sebab mereka juga sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Di ayat 3, Paulus mengatakan demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Bapak Ibu Saudara merasa lebih benar, merasa diri lebih baik, merasa diri tidak berdosa, atau membandingkan diri dengan orang lain bahwa dirinya jauh-jauh lebih baik. Itu saja sudah merupakan sebuah dosa. Sebab tidak ada manusia yang lebih benar daripada manusia lainnya. Dan dosa mendatangkan hukuman atas manusia. Bapak Ibu Saudara, Allah kita bukanlah Allah yang memandang muka. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang menghakimi semua manusia dengan keadilannya. Di ayat 6-8 Paulus mengatakan, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bapak Ibu Saudara, itu artinya setiap manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah orang percaya yang sudah diselamatkan dalam anugerah oleh penebusan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Status ini kita miliki sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi status ini tidaklah baik kalau kita jadikan untuk menjadi landasan kita menjadi sombong, merasa lebih benar, sehingga membuat kita tetap hidup di dalam dosa. Sebab hukuman Allah akan dinyatakan kepada manusia yang bergelut di dalam dosa. Sebaliknya, hiduplah di dalam kebenaran.
yang sudah kita terima. Jangan menghakimi orang lain dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita, sebab kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya status ini boleh kami hidupi dengan layak di hadapan Tuhan. Dan kami boleh memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar kami tidak merasa sombong dengan apa yang menjadi diri kami, apa yang menjadi status kami, bagaimana keselamatan kami. Tetapi biarlah itu menjadi landasan kami untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan di hadapan orang banyak. Sehingga mereka pun rindu untuk mendapatkan anugerah yang sama seperti yang kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.